berdasarkan ini kan tema kita kena nih ya, kena nih. Karena kita lagi mau ngomongin the Fed effect gitu kan ya, kok ya. Nah, berdasarkan pacenya tahun 2025 itu katanya sektor keuangan ini bukan yang diunggulkan ya, nggak bukan yang turun juga, tapi bukan yang diunggulkan gitu. Jadi katanya yang diunggulkan itu adalah properti, habis itu ada sektor media sama komoditi. Ini katanya tiga diunggulkan. Tapi bukan berarti yang lainnya itu akan apa namanya akan kalah gitu ya. Finance bakal kalah, iya gitu. Nah, kalau berdasarkan itu sendiri, menurut Ko Alex gimana nih? Kita belum masuk ke the Fed effect-nya dulu nih. Oke, jadi kalau Fed, eh, aku nggak tahu dan aku lupa ya sesuai ekspektasi atau enggak. Tapi kalau Hmm. ekspektasiku sih harusnya turun ya untuk cut Iya. rate kemarin. Oh, Tapi oh, ternyata iya, kemarin dipertahankan, benar-benar kok. dipertahankan, ya. Jadi Mm-mm. kaget juga gitu. Cuma Indonesia kan udah mulai lebih dulu nih cut duluan. Makanya kemarin Iya. kita sempat ada inflow kan, kayak misalnya di perbankan, properti, ya kan sempat ada inflow Mm-mm. dan kayaknya infonya lumayan ya sampai hari ini juga lumayan nih Betul. perbankannya Wah, jadi habis rebound ya. Hmm. BBCA sedap banget kok. Iya, Nah, iya, terus iya. tapi kalau untuk Fed-nya cukup kaget kayak misalnya mereka ternyata bahkan tidak sejalan sama kebijakan presidennya kan. Presidennya kan mintanya bunga rendah karena kan pro Mm-mm. sama bisnis. Nah, tapi ternyata Mm-mm. Fed-nya enggak nih. Kayak ibaratnya kayak malah hold untuk suku bunganya. Nah, biasanya kalau hold kayak itu artinya suku bunga Indonesia sama suku bunga US tuh makin dekat kan. Karena kan Indonesianya Mm-mm. cut, US-nya nggak cut gitu loh. Jadi makin dekat nih. Nah, kalau kayak Mm-mm. gitu ada potensi akan outflow gitu kan. Karena wah tidak Iya. ibaratnya daripada saya investasi di emerging market mending di negara maju gitu seperti US dengan kondisi yang Mm-mm. bunga lebih tinggi, terus yield lebih tinggi, untuk saham-sahamnya pun juga lebih atraktif ya kan. Nah takutnya di Iya, iya. khawatirannya di situ dan kalau dari lihat Iya, ya. iya. Dan biasanya yang Berarti hit mm-mm. di finance Mm-mm. gitu kan. Ya mungkin kalau dihubungkan dengan pace yang tadi kamu bilang sih ada hubungannya. Ya, tadi kan pacenya itu maksudnya global Mm-mm. atau cuma Indonesia doang tuh dan Eh, Indonesia, kita konteksnya Indonesia waktu konteksnya itu. Indonesia. Iya, katanya perbankan so-so lah gitu. Tapi kalau komoditi, apa namanya, telekomunikasi, media gitu kan. Sorry, komoditi, media, sama properti itu katanya bakal, Bukan uh, uh, iya ya gitu, kata ininya ya. Karena kan mereka metafisika nih ya. Kalau kita kan statistik, matematika gitu ya. Kita ngeliat probabilita gitu ya. Iya, 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 iya. Tapi kok dengan kan kemarin ini The Fed mempertahankan, kita menurunkan, artinya kan ada spread yang lumayan ya. ya, Kalau ada spreadnya lumayan, bener kata Ko Alex tadi, orang-orang pasti akan lebih pilih nahan di US dulu nih, ya betul. gitu. Mending gua nahan deh gitu, karena bunganya masih gedean di sana dong ya. Mereka kan dalam bentuk dolar apalagi Ya, gitu ya. makanya bisa Nah, potensi outflow gitu loh dan potensi iya, outflow. iya, iya. Ini berarti ke depan kita bankingnya ini bakal ini ya, apa namanya, banking kita itu bakal sideways atau gimana nih Ya, kok kira-kira proyeksinya bisa jadi kayak gitu. perbankan. Kalau aku sih harapannya sih maksimal satu bisa aja deh daripada turun lagi gitu kan. Karena jadi dalam hal ini aku setuju ya dengan yang tadi Pak Cemu itu kan bilang kayak Mm-mm. misalnya oh di sektor finance kurang diunggulkan bisa jadi sih dan jadi karena ya itu tadi kalau misalnya Fed-nya nggak cut rate dan Indonesia itu masih apa ya indeksnya itu penggerak indeksnya itu masih finance kan kebanyakan mayoritas ya Mm-mm. jadi itu Mm-mm. akan kena hit Mm-mm. lah di awal kayak gitu tidak kurang atraktif lah cuma kemarin aku rasa sih keputusan BI untuk cut rate untuk Indonesia ya cukup baik ya. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak di cut rate ya kemarin tuh bener-bener seret banget tuh likuiditasnya market saham. Kayak misalnya kayak Hmm. berbeda banget gitu loh. Kayak wah udah sell off terus gitu kan.
Aku lihatnya itu dari dua hal kemarin tuh. Satu saham perbankan, sama kedua dari yield treasury-nya kita, atau kalau gampangnya itu dari yield obligasinya, obligasi negara itu udah kayak wah naik terus gitu. FR aja udah 7% ke atas semua. Nah itu Oke. dari sini udah gila banget gitu loh kan. Jadi ya menurut aku sih Iya. pasti Oh, butuh waktu FR, untuk FR balik. Aku nggak perhatiin yang FR kok. FR naik ya kok ya? yieldnya naik kenceng dan kan sama Wah, itu kan berarti dilepas dong ya? berhubungan sama yield ini kan. Jadi artinya kan orang akan lebih prefer atau institusi akan lebih prefer untuk tahan duitnya di FR kan dibandingkan atau di bonds kan dibandingkan dengan masuk di market gitu kan. Makanya kemarin benar-benar seret banget tuh jadi market. Sampai akhirnya Oh, baru deh ada likuiditas lagi gitu kan. Sampai hari ini masih agak berasa ya perbankan ya lumayan-lumayan rebound, terus mungkin dibantu sama ini juga kan apa namanya laporan keuangan ya kan, iya 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 lagi iya iya. laporan keuangan nih, laporan Iya iya. keuangan Uh-uh. gitu. BCA bagus tuh laporan keuangannya, sisa nunggu yang lain nih kok. Ya, aku sih kalau aku pribadi untuk finance sih ngunggulin ya BBCA sama Bank Mandiri sih kalau aku. Oh, oke oke oke. Nah, jadi kok Alex ngelihat ini the Fed effect untuk sektor perbankan di Q1 gimana nih kok? Apakah hari ini kan kita ngelihat reboundnya itu udah berasa ya gitu ya? Ya, Karena kalau ngelihat candle-nya itu hampir penuh gitu, hampir marubosu dia ya. gitu. Nah, itu tuh menurut Ko Alex ini apakah masih akan berlanjut gitu ya penguatan di banking ini, atau kita harus waspada gitu nanti akan ada koreksi lagi lanjutan karena Januari effect udah selesai gitu. Ya, aku rasa sih bakal ada koreksi lagi sih Dan. Aku rasa ya. Heeh. Paling stop nih sampai Iya. half Februari lah. Sementara ya. Ibaratnya kayak rally-nya mungkin sampai half Februari. Balik lagi di Indonesia itu yang aku lihat tuh marketnya cara kurang liquid, likuiditasnya kurang ya. Jadi ya kayak gantian aja nih hari ini sektor finance ya kan. Tapi yang turun Mm-mm. sektor yang mana gitu kan. Gantian aja. Tapi aku rasa nanti akan ganti lagi Dan. Tebakanku ya. Oh. Ya, untuk sektor finance ya agak kurang Mm-mm. penting tahun ini mungkin. Iya 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 iya. Oke oke. Dan kemudian untuk sektor finance sendiri ini Ko Alex tadi selain BCA itu ada yang menarik-menarik nih apa nih? Apakah masih di big banks doang gitu atau ada bank lain nih yang Teman-teman juga, bisa kita perhatiin? di bank pun aku juga milih sih kayak Mandiri, BCA ya kan. Kalau yang kecil-kecil mungkin kayak BNGA sama NISP itu oke juga lah. Heeh. Nah, cuma yang menarik Hmm. menurut aku untuk tahun ini mungkin masih sama ya kayak tahun lalu. Kalau orang bilang kan, oh saham konglomerasi, konglomerasi. Tapi menurut aku sih bukan saham konglonya, tapi lebih kayak saham-saham yang ada corporate action. Kebetulan yang ada corporate action, konglomerasi, ya kan? Lagi Konglo ya di saham-saham Konglo ya. IPO, ada Iya kepentingan lah. iya iya. Acquisition, Iya iya iya. Heeh. reissue lagi. Iya. Itu kebanyakan Nah, konglomerasi. Jadi ya, menurut aku mm-mm. juga mereka Boleh lah nanti. menarik. Uh-uh. Boleh lah nanti ya. Oh ini ada yang nanya baru mulai. Iya baru kok. Ini baru berapa menit kita ngobrol-ngobrol ya. Baru di satu sektor perbankan. Nanti boleh lah ya kok kita muter ke sektor Ya, properti. Kita bahas salah satu sektor properti yang lagi hot banget belakangan ini. Yang pergerakannya sangat signifikan ya. Koreksinya maksudnya. Jadi ini pasti banyak yang tanya juga. Iya, banyak yang nanya juga gitu kan ke depannya akan seperti apa. Dan kemudian ada emiten-emiten konglo lain yang banyak bergejolak juga, emitennya Pak TP ya. Tadi teman-teman bisa lihat TPIA itu lumayan pergerakannya ya. Mungkin nanti mau ada aksi korporasi atau gimana ya kita masih belum tahu. Kemudian nanti mungkin kita bisa ngomong tentang Raja Ratu juga ya kok. Wah, Raja masih lanjut nih kok. masih Iya, dan Ratu juga masih lanjut. itu Heeh. kita nggak tahu ya batasnya kayak gimana gitu. Karena aku sendiri kayak misalnya kemarin hitung, kalau kita bicara aja ratu ya, kemarin Iya. ikut IPO juga ratunya. Karena ya yakin lah, sama ada bocoran dari Daniel ya. Makanya teman-teman bikin akun tutor. Biar Iya iya bocoran. iya teman-teman, iya nih teman-teman semua nih harus diajak nih yang menyaksikan, jangan lupa pakai spot ya.
supaya ini apa namanya infonya lebih kenceng gitu ya. Iya Dan iya, itu sama jangan mereka lupa juga join join. pakai skor kan. Mm-mm. Iya, jangan lupa juga join ke grupnya Ko Alex dong. Ko Alex kan juga ini ada grup khusus ya, Ko ya, Nah, untuk mereka yang pengen belajar saham gitu ya. Nanti bisa DM ke Ko Alex langsung ya, Ko ya. ya nanti DM aja. Pokoknya khusus untuk member yang spot ya gratis Iya. gitu kan, nggak usah bayar gitu karena mereka juga sama support kan. Nah, Raja Ratu tadi kan, Raja Ratu itu kan awalnya aku mikir wah menarik nih ratunya kan, tapi jujur nggak nyangka kayak misalnya wah naik terus gitu kan, sampai mana aku juga belum belum analisa lah. Dan karena kalau kita bicara valuasi waktu itu cuma ngitung ya berdasarkan asetnya doang. Makanya kemarin Iya. waktu dia 5 ribuan kayak aku udah lepas deh untuk IPO-nya. Dan aku Hmm. udah lihat kayak, Hmm, oh hmm. nanti nomor satu market cap-nya udah mepet-mepet gitu kan. Tapi nggak nyangka kayak berdua naik terus. Nggak Iya nyangka. bener sih. Tapi itu memang penyeimbang penyeimbang mood sih kok di kala Porto merah kan tiap kali ngelihat Ratu itu gila. Ratu aku udah naik berapa ratus persen itu masih belum aku jual kok sampai sekarang walaupun cuma 3 lot ya. Walaupun cuma 3 lot gitu. Itu sadis banget. Heeh. Terus gara-gara Ratu itu FCA, ini kan tadi ada yang nanya Ratu nih ya. Gara-gara Ratu itu FCA itu ngelihatnya jadi gampang banget gitu. Kita bisa tahu nih ini bakal arah. Kelihatan kan ini Oh, lagi iya. real beat ya. Kalau FCA itu kan kelihatan real beat ya. Kalau tiba-tiba ada beat-beat siluman itu kita bisa langsung tahu tuh. Iya, Oh ini bisa dicabut nih gitu. Kalau kalau deket-deket jam matching itu kan 5 menit ke 53 ke 55 itu iya, jam matchingnya iya, gitu kan. Kan kalau menit ke 55 ke atas kita udah nggak bisa pesen gitu. Jadi pokoknya deket-deket menit ke 53 itu udah harus perhatiin beatnya hilang apa enggak gitu. iya, Kalau hilang ya kita cepet-cepet cabut juga. iya, iya, betul. Iya, iya, gitulah ya. Jadi lebih gampang gitu loh kalau teman-teman Cuan Troopers pengen ngelihat ininya, apa namanya, pergerakannya Ratu sekarang. Makanya aku masih belum jual kok, karena semenjak dia FCA gitu kan, ngelihat di beatnya ini di menit-menit ke 52 gitu. Wah, masih rame, udah biarin. Oh gitu ya. Iya, 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 jadi dibiarin. Karena ya Heeh. batas ngeliatin evaluasinya berdasarkan aset, ya kan, sama market cap-nya Raja waktu itu kan nggak nyangka kayak misalnya mereka berburu di push gitu kan tuh naik. Iya, 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 iya. Iya. Emang kalau dilihat dari valuasi udah nggak masuk akal ya kok ya, hitung-hitungannya. Total ya, secara kayak kita lihat valuasi, balik lagi ya saham itu kan kita nggak bisa lihat, sorry, maksud aku tuh kita kalau kita lihat secara valuasi itu kan data historis gitu loh, problemnya kan di situ Iya, kan. betul. Sedangkan saham-saham yang punya corporate action itu kan ada potensi akan berbeda gitu kan dari valuasinya. Kayak misalnya asetnya Iya, mungkin berubah atau mungkin dia akuisisi sesuatu dan sebagainya kan. Nah di situ lebih lebih ke situ sih. Jadi ya kita nggak tahu nih kayak misalnya bisa aja contoh kalau misalnya kayak saham luar Nvidia misalnya. Nah itu kan dulu PE tinggi banget orang bilang mahal tapi earningsnya makin bagus. Jadi ya ujung-ujungnya akan murah di harga itu. Nah sama halnya dengan saham di Indonesia yang corporate action itu ibaratnya kenapa ya saham ini bisa naik terus mungkin nanti di masa depan yang which is kita juga nggak tahu atau mungkin dapat bocoran dari Daniel kan nggak tahu juga kan ada corporate action nah kayak gitu itu yang menarik. iya, 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 iya. Siap, siap, siap kok. Tapi kalau kita ngelihat yang Raja Ratu ini kayaknya ini ya masih likuiditas masih oke juga di sana ya. Jadi masih inilah masih bisa dilirik lah ya. Ini kan disclaimer on ya, jangan lupa teman-teman yang pakai spot itu jangan lupa selalu pasang trailing stop gitu kalau di Raja Ya gitu. Jadi karena trailing bener karena trailing stop kita itu dihitungnya pakai harga poin rupiahnya gitu. Berapa rupiah turun kita mau cut atau ngikut berapa berapa rupiah itu pakai rupiah. Kalau di tetangga sebelah kan pakai persen gitu. Bingung kita jadinya. ya, kalau pakai rupiah kan Jadi gampang gitu ya kayak misalnya pakai lebih tipnya gampang. berapa turun berapa tip Iya, ya ya betul. Mau di angka berapa. Nah, kalau aku dari kemarin trading Raja itu beneran pakai trailing stop ngikutin Bro Bernard.
Oh iya Kan iya iya. Bro Bernard, Aku juga. iya Bro Bernard ada channelnya kan gitu. Jadi aku sih ngikutin itu aja ya. Mantap. Dan aku selalu selalu ada 100 ya. Ada kalau main di Raja itu aku selalu pasang 100 poin trailing stopnya. Ah, Karena kadang dia ya, turunnya itu tuh signifikan gitu kan, tiba-tiba turun. 5 dan ya nanti. Iya iya iya, supaya inilah apa namanya lebih aman. Ya, jadi kan Iya ibaratnya iya. kalau misalnya trailing stop minus 100 tuh Mm-mm. dia akan naik terus dong trailing stopnya, benar nggak sih? Iya, Kayak gitu kan? iya bener. Nah ini pas banget ada cuan troopers ada teman kita yang bilang, sumpah kadang kalau persen itu kesel banget. Iya sama, makanya pakai spot ya. Kita pakai poin, pakai angka gitu. Angka rupiahnya berani berani tahan di beda berapa poin gitu. Iya Gitu iya sih. iya. Ah, 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 ah. Nah, kok kan yang saham-saham Konglo tadi itu selain yang tadi ada juga grupnya Bakri ya Bumi BRMS itu juga lagi kenceng banget nih Ya, belakangan nih ya. Dewa lagi, wah tuh kenceng deh pokoknya perputaran duitnya gitu ya. ya, Nah ujungnya ya maksud ini kamu ya. Hmm. iya iya benar 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 kok. Nah ini kalau kita kaitin sama the Fed effect itu ada ininya nggak sih sebenarnya ya, korelasi yang positif gitu. Jadi kalau the Fed turun dia juga probably industrinya kurang bagus gitu. Gimana nih kita Ya. melihatnya kok sebenarnya? Kalau kita hubungan sama The Fed ya, kalau aku lihat, ini kita bicara global deh. Sorry, Mm-mm. maksud aku bukan kayak sahamnya Bakri doang, sahamnya Pak PP doang Iya. ya. Tapi yang aku lihat adalah ketika suku bunga itu murah atau rendah, itu biasanya emiten akan cenderung lebih mudah untuk melakukan corporate action. Karena segalanya jadi lebih mudah. Oh. Corporate action itu kan perlu apa ya kayak pertimbangan misalnya contoh merger and acquisition atau narik utang ya kan atau repo dan lain sebagainya itu kan butuh pertimbangan dari suku bunga juga. Nah, ketika suku Mm. bunganya turun itu kan lebih atraktif biasanya kayak gitu. Contoh Mm-mm. waktu COVID dulu, itu kan corporation melimpah sekali kan. Kayak saham-saham kecil-kecil ya kan, gak jelas. Oh katanya nanti ada backdoor ini, ya kan akan ada ini, ada ini, ada corporation banyak sekali. Kenapa? Karena suku bunganya murah banget pada saat itu. Jadi atraktif lah, ekonomi lebih atraktif. Itu memang udah Mm-mm. rumus besarnya. Nah, hubungannya sih lebih ke situ tidak. Cuma biasanya ada beberapa pengusaha Mm-mm. atau formulasi mungkin udah mempertimbangkan itu semua dalam dalam suku bunga yang seperti ini ya. Saya akan tetap reissue gitu kan, karena saya yakin akan ada yang tebus, misalnya kayak gitu ya kan. Atau mungkin backdoor listing tetap dilakukan dan lain sebagainya, ya itu lain cerita kayak gitu. Tapi kalau kita bicara khusus emiten Bakri ya, emiten Bakri ini sangat berhubungan dengan harga komoditasnya juga. Dan aku lihat kan yang seperti Daniel bilang di awal tadi kan ada potensi untuk komoditas boom dan lain sebagainya. Ini bisa jadi kita bisa lihat, tapi kayaknya nggak semua kali Dan ya. Beberapa komoditas misalnya kayak gold itu udah kelihatan banget lah, ya kan naik terus. Nah itu akan sangat menguntungkan buat BRMS, ya kan. Di luar isunya dia yang lain ya, misalnya MSCI dan sebagainya itu di luar itu. Kalau itu kan lebih ke technical, ya kan, technical price. Nah, tapi kalau secara fundamentalnya ya itu tadi kayak misalnya harga gold. Terus kalau bumi sendiri itu berhubungan langsung dengan coal, ya kan, batu bara. Apalagi nanti kalau misalnya ada policy tentang itu loh, yang royalti batu bara, ya kan. Yang aku lihat sih yang diuntungkan itu bumi, AADI, sama Indika Energi. Nah, tiga itu yang sangat diuntungkan karena mereka yang bisa dibilang kayak terbebani sama royalti waktu royalti itu dilakukan. Nah, terus sama satu lagi itu Dewa. Kalau Dewa kan kontraktor dan aku lihat kan dia lebih didorong sama corporate action kalau aku lihat. Sama kayak PTRO lah, kontraktor kan didorong corporate action. Oh, ternyata PTRO baru sekarang kan jadi tahu, oh kenapa kok harganya naik terus nih. Salah satu penyebab adalah dia dapat proyeknya Vale kan, kita belum tahu duluan gitu, pasti ada pihak-pihak yang udah tahu duluan gitu kan, makanya harganya udah naik duluan gitu. Dan tapi ya kita masih punya kesempatan karena kan naiknya naik terus loh PTRO gitu kan, mungkin di masa depan ada corporation lagi, kita nggak tahu kayak gitu. Selama trennya masih Mm-mm. bagus, teman-teman mau ikutin, terutama saran aku sih mungkin kalau diajar kalau mungkin
kalau dibilang invest ya aku nggak berani ya. Mungkin kayak trading gitu kan, atau mungkin invest bagian pasang trailing stock dan sebagainya. Oke. Iya, 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 iya. Benar-benar. Kalau buat scalping, trading atau swing kayaknya masih oke ya, karena kan ini rumornya banyak ya, karena ada di market itu ada istilah buy on rumor, sell on news gitu ya. Ini rumornya masih simpang siur nih gitu ya. Ya, Jadi kalau gara-gara rumornya simpang siur, liquidity-nya itu bisa aja jadi nambah, jadi rame gitu kan. Nah ini ya. enak nih artinya sahamnya buat di tradingin atau di scalpingin gitu. Nah menarik nih kok. Sebelum kita masuk ke per emiten lagi, tadi kan aku sempat ngomong kalau secara PAC itu ada 3 sektor yang dijagokan gitu ya. Kalau menurut Ko Alex sendiri setelah adanya the Fed effect ini, sektor mana nih yang jadi ininya kok, yang Hmm, jadi jagoannya kok Alex? ya, kalau aku sih dari dulu entah kenapa paling suka tuh sama batu bara sebenarnya. Karena Mantap. memang oke sekarang trennya lagi kurang bagus. Tapi menurut aku sih kalau dibilang ya oke secara tren ya, tapi harganya itu nggak jelek loh. Selama harganya di Mm-mm. atas $100 tuh batu bara tuh mah bagus banget, ya kan? Nah, jadi Mm. pasti akan sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan batu bara. Belum lagi nanti dari apa namanya dari pemerintah akan ada yang berhubungan sama royalti. Terus bisa dibilang salah satu penyumbang dividen besar buat negara juga perusahaan batu bara, ya kan? Ekspor dan sebagainya, trade balance dan sebagainya itu perusahaan batu bara semua. Jadi salah satu komoditi yang menurut aku jagoin ya batu bara lah, emas, batu bara. Mm-mm. Dan menariknya adalah emiten-emiten batu bara ini dia punya dividen tuh besar gitu. Mm-mm. Nah, sorry. Ya, ada yang Ya, nanya jadi panik. Wes, emitennya habis tuh ini ya. berapa? Ada yang nanya panik, terus aku bilang habis ini ya. Ya. Nah, jadi Mm-mm. kalau misalnya The Fed nanti akan turunin suku bunga, tentunya investor akan cari apa ya? Ibaratnya kayak oh kalau bunga rendah ya dia akan cari instrumen lain yang bunganya tinggi. Nah, kalau ini Mm-mm. bunga tinggi ya dividen saham. Nah, dividen saham apa? Ya otomatis yang apa namanya DPR-nya yang besar. Nah, DPR besar tuh kebanyakan batu bara. Hmm. Jangan ngarepin growth ya. Kita bilang dividen loh ini. Nah, jadi paling Iya, kalau iya, iya, iya. trading ya waktu mau come date ya dijual atau waktu pengumuman dividen ya dijual gitu kalau mau trading. Tapi kalau misalnya kayak Mm-mm. mau jagain dividennya ya oke. Gitu. Itu batu bara. Tapi kalau kita bicara growth mungkin yang ini kali ya cari-cari emiten yang core protection menurut aku atau yang komoditinya potensi boom ya satunya gold ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke, iya menarik banget nih karena baru aja tadi sore apa tadi siang ya itu gold udah all time high lagi kan, Iya, 2.840-an something per troy ounce gitu. Dan itu tuh yes, gila banget gitu, apa namanya bisa nyentuh harga segitu ya. ya, Jadi teman-teman sekarang itu harus ngerti BRMS itu bakal cuannya gila-gilaan gitu gara-gara goldnya harga segini gitu. Kemarin aja goldnya harga 2.300, mereka udah overachieve target 3 kali lipat di tengah tahun nih kok. iya, Kemarin kan sorry di kuartal ketiga kemarin kan soalnya sempat IG live sama Pak Reno kan iya, gitu Pak Reno dari BRMS. Nah minggu depan nanti Bro Bernard bakal IG live dari Sukor langsung ada Pak Reno datang ke kantor Sukor gitu, bakal IG live, bakal sit talk gitu. Jadi teman-teman cuan troopers minggu depan jangan lupa ya nonton ini, kita benar-benar mau kupas BRMS itu ke depannya seperti apa gitu dengan mendapatkan apa namanya, BRMS ini kayaknya udah commodity boom duluan deh kok karena kan emasnya udah all time high. iya betul itu. Iya. Jadi, kalau terkait kayak misalnya oh kemarin dia turun drastis padahal mas ini ya menurut aku sih mungkin technical price ya karena Iya, iya. isu kayak misalnya MSCI dan sebagainya ya, itu kita nggak ada yang tahu tuh karena Iya, iya. rebalancing dan sebagainya kayak hari ini kan rebalancing LQ45 ya gitu-gitu loh itu susah sih kita lihatnya. Iya. Iya, nah ini ada cuan troopers yang nanya, Priscilla Lima Dinata. Tapi kenapa Antam kok masih rendah? Nah,
teman-teman harus tahu Antam itu dia itu bukan tambang emas ya, tapi dia itu distributor gitu ya, Ya, kok ya ya, mindsetnya. Jadi otomatis marginnya jauh lebih kecil daripada BRMS yang dia itu punya gold mine gitu, punya ya, kurang lebih 3 tambang. Salah satunya itu tambang gede emang gitu. Jadi beda ya. beda. Apa namanya bottom line-nya beda. Nanti teman-teman bisa lihat deh di laporan keuangan. Makanya udah lama banget ini terjadi udah dari berapa tahun lalu kan ya kok ya Ya, semenjak teman-teman cuan troopers banyak yang tahu ini akhirnya Antam juga mulai kurang atraktif lah istilahnya ya, begitu. dia lebih ke arah metals ya, Antam itu, yang membuat Metal, dia iya betul. historical, Mm-mm. lebih ke itu sih. Bottom line-nya ya, bottom line-nya lebih lebih ke sana ya. Di sana. Jadi Mm-mm. akan lebih atraktif ketika kayak misalnya oh nikel tiba-tiba naik harga jualnya dan sebagainya. Nah, itu dia biasanya lebih kedorong untuk price-nya dibandingkan emas. Mm-mm. Iya. Kalau Harta Dinata juga kayak gitu, HRTA juga kayak gitu. Harta Dinata itu kan yang jual emas perhiasan ya, Ya, gitu. Jadi ya memang kalau mau dibandingin sama BRMS ya beda lah gitu. Orang ini ya, penambangnya gitu ya. ya paling yang peersnya BRMS tuh PSAB. PSAB bener. Yang di Ya, Manado kan ya, kalau nggak ya, salah ya. ya, PSAB. Nah itu peersnya karena sama-sama punya tambang emas. United Tractor tuh di ya, dalamnya ada Mata B. betul, Mata B itu betul. tambang emas tapi nggak segede punyanya BRMS. Bener ya kok ya? Ya, BRMS paling ini sih, menurut aku BRMS paling yang emas banget tuh BRMS. Cuma balik lagi harganya ini, Iya. kenapa kok wah, floating banget gini-gini ya balik lagi. Mungkin emiten satu grupnya, Mm-mm. ya kan, terus MSCI dan sebagainya itu loh. Iya. Itu di luar Iya. fundamental itu yang itu. Bicara Bener kok, peluang, ini PSAB tambang emas. Iya, emang dia punya tambang emas. ya PSAB, Makanya dia fierce. Iya, ya, PSAB. gitu. Menarik lah ya. Ini mungkin banyak cuan troopers yang belum tahu gitu ya. Hari ini jadi langsung tahu gitu kok. Iya, Mantap. iya, iya. Mantap. Nah, terus tadi banyak yang nanya tentang Pani. Pani gimana? Nah, coba kita lihat waktunya dulu. Oke, masih ada waktu. Sebelum Pani, mungkin ada yang tanya Hilcon. Nah, Hilcon kan memang dari Sukor juga kok. Ini Traktor kan? izinkan aku menjawab. Iya, underwriter-nya Sukor. Jadi Hilcon itu coba deh teman-teman lihat kan dari awal IPO dia nggak pernah turun di bawah harga IPO gitu. Jadi memang kalau dia koreksi cukup dalam deket-deket level itu dia demand buy-nya ada di sana Ya. gitu. Coba aja ikutin. Gitu aja ya pesan-pesan dari sponsor. Disclaimer on ya teman-teman ya. Nah kurang lebih gitu. Oke, nih sekarang kita lanjut nih ke yang paling ditanya-tanya sama teman-teman ya. Ini ya. Uh, Pani kok. Nah ini gimana nih pendapatnya Ko Alexis sama Pani? Oke. Pani itu disclaimer-nya dulu ya, Pani termasuk saham kenapa dia bisa naik, salah satunya adalah corporate action, ya kan? Mm-mm. Salah satunya corporate action, karena ada isu terus oke, unlock aset dan lain sebagainya, ya berarti kan ada action tertentu itulah yang membantu dia, mendorong dia harganya naik gitu kan, push market cap-nya gitu. Terus dan aku lihat beberapa Pani itu mungkin karena terlalu ramai kali dan ya akhir-akhir Iya. ini ada isunya kayak bisa berhubungan dengan MSCI dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat Mm-mm. daily itu ya memang agak fluktuatif gitu kan, dailynya. Mm-mm. Terus ditambah lagi isu-isu berita yang kasus-kasus gitu kan. Nah jadi itu juga akan mempengaruhi. Tapi kalau kita bicara properti ya nggak hanya Pani doang loh. Properti itu ada kayak BSDI ya kan, CTRA. CTRA, Ya, iya. aku lihat kalau misalnya teman-teman nih bicara kayak misalnya, oh saya mau invest sektor properti, saran aku sih lebih lihat yang BSD CTRA itu, menurut aku Mm-mm. ya. Karena kalau PAN itu agak beda. BSDE CTRA. PAN Iya, 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 iya. pernah sempat aku perhatiin yang Mm-mm. kemarin itu yang suku bunga turun tuh dan itu satu sektor properti naik semua. PANI nggak terlalu ngefek gitu loh. Jadi agak beda nih. Sahamnya itu udah kayak bisa dibilang properti ya bisnisnya, tapi ya pasti ada hubungannya dengan yang lain gitu loh. Jadi banyak
apa ya, parameternya lah teman-teman. Jadi kalau misalnya wah nggak apa ya, kayak kurang tenang ambil saham seperti itu, ya mending properti beneran ya tadi itu BSD, CTRA. Tapi kalau memang mau riding the wave, kayak misalnya ada corporation lagi dan lain sebagainya, potensi MSCI dan lain sebagainya, ya silahkan ambil pani gitu. Karena aku lihat sih ya di situ tuh keunggulannya pani itu akan unlock value atau unlock land banknya yang Iya, lain iya, gitu. iya. Iya, 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 benar, benar sih. Cuman kan memang belakangan itu yang bikin rame gara-gara kayaknya pengen dipolitisasi gitu kan, kok. Ya, Jadi itu udah duluan. kalau teman-teman lihat beritanya nih, izin aku nambahin dikit ya, kok. Hmm. Karena di sini disclaimer on dan kita tidak melarang teman-teman yang mau bertransaksi atau scalping di PANI, soalnya volumenya bagus banget Yes. gitu ya. Kalau dilihat dari sisi volume gitu, tapi pesan dari kita itu jangan lupa pasang PS saja. Kalau Iya. PANI itu aku selalu pasang PS at least 200 poin gitu, naik turun 200 poin karena dia bisa naik signifikan, bisa turun juga signifikan gitu. Sebelum kita kena swing, mending ya udah take profit gitu, turun 200 poin kita take profit. Jangan lupa pakai TS gitu. Jadi isunya kan memang ini dulunya itu ada isu pagar laut itu kan. Terus katanya pagar laut ini mau ditarik gitu kan. Gitu sih. Jadi ya memang arahnya itu lebih dipolitisasi. Bagi kita yang ada di finance kan ini tuh jadi apa ya, kita kan yang di finance itu orangnya benci ketidakpastian ya kok ya. Iya, iya, betul. Tapi bukan berarti ini nggak bagus buat transaksi ya Ya, teman-teman. Untuk volume itu bagus untuk transaksi gitu, inilah itu faktor volume-volume yang dicari. seperti lainnya. Iya, benar, inilah volume-volume yang dicari untuk kita para scalper gitu. Tapi jangan lupa pasang TS gitu. Kalau aku pribadi pakai TS-nya aplikasi spot itu 200 poin. Udah pesanku itu aja. Hmm, mantap. Kurang lebih gitu. Oke kok, sekarang kita beralih nih. Ada yang nanya ini nih kok, renewable energy brand. Brand, ya. Nah sama sih, menurut aku sih Pani, brand, ya itu setipe ya, yang aku perhatiin ya. Cuma kalau brand ini agak beda, karena grupnya kan beda. Kalau brand ini aku melihat bisa dibilang kayak sekarang tuh bisa bilang kayak apa ya, kita bicara itu drivernya ISG lah. Di luar banking itu brand itu. Jadi kalau misalnya ini contoh kayak Desember kemarin gitu dressing tidak terjadi gitu kan. Tapi yang nahan ya itu kalau misalnya nggak ada brand tuh ya sih kita udah nggak tahu kemana itu, udah benar-benar ke selatan tuh, dan kayak sampai ke pantai laut selatan kali ya. itu betul, setuju kok, setuju. Itu wah kacau itu. Jadi benar-benar brand itu yang jagain ISG-nya kita. Jadi udah agak beda sih kalau aku melihat ininya ya. Kita bicara pola kinerja sahamnya gitu. Tapi kalau kita bicara fundamental sahamnya agak susah sih. Peers-nya dia tuh kan PGO ya. Kalau kita bandingin jauh banget memang. Kalau secara valuasi gitu. Kayak PGO ini sangat menarik. Dulu aku melihatnya kayak gitu, sangat menarik karena jauh banget gitu kan. Harusnya bisa nyusul brand gitu, tapi ternyata agak beda. Gitu. Karena ya kemungkinan brand masih punya potensi-potensi untuk corporate action masih mungkin. Ya kan? Terus dibalik satu lagi ya itu dia lebih kayak jagain ISG dan sebagainya lah. Sementara ini ya kayak gitu. Jadi ya bakal gantian aja nih. Kalau aku bicara teknisnya akan bakal gantian sama banking aja. Contoh banking naik sekarang, ini brandnya kan turun atau cenderung kayak doang. Gitu. Iya, betul. Banking itu hanya akan turun, sorry, saham Konglo naik ketika bankingnya lesu gitu ya. Ya, biasanya kayak gitu. Nah, sampung lo yang naik duluan biasanya sih brand itu. Oke. Kalau kita bicara berhubungan sama indeks ya. Oke. Nah, ini ada yang nanya berkaitan tadi dengan salah satu emiten yang baru IPO berapa waktu lalu kok, emiten obat. Hari ini gerakannya nggak ada obat katanya. Alex perhatiin nggak? Terus kan ya dijatuhin dulu lah. Iya, itu sadis banget. Jadi kalau teman-teman lihat, dia dari harga 1.000 atau 800 dibanting ke 600 itu langsung ARB. Gitu. Terus di kanan itu langsung ada 1 juta lot. Sadis.
Disclaimer on ya, makanya inilah gunanya trailing stop gitu ya teman-teman gitu. Jadi akan trailing stop ini akan bantu teman-teman untuk menyelamatkan dari kondisi-kondisi kayak gini gitu. Sahamnya udah rally gitu, sebelum dia di ARB-in ya udah dia bakal langsung take profit otomatis gitu. Ya. Proyeksiku kalau ngelihat volume sama caranya sih di Senin nanti itu masih akan dibanting dulu gitu. Buat orang-orang yang panik bakal panik selling. Nah mungkin bakal ARB nanti di nggak tahu deh di jam berapa mungkin bakal diangkat gitu. Cuman nggak tahu ya, lihat nanti ini. Soalnya gerakannya agak mirip-mirip dengan beberapa emiten yang aku kenal. Nah, Tapi ini disclaimer on, ya disclaimer on. ya. Tapi gampangnya udah Obat besok. lagi ya. Gampangnya itu kalau satu emiten sudah terlalu rame, kita bicara rame itu rame pemegang sahamnya ya teman-teman ya. Which is ya Mm-mm. retail kan. Yang bikin rame itu kan Mm-mm. retail. Itu saran aku ya, itu bisa hati. Ini gitu. Cara ngeliatin udah rame atau enggaknya ya gampang lah. Kita lihat kayak misalnya oh udah banyak yang bahas, Iya, grup-grup iya, iya. saham udah banyak yang rekomendasi dan sebagainya. Itu sih salah satu apa namanya kecenderungan akan turun lah, potensi turun kayak gitu. Iya, iya betul. Nah, kalau kita beralih ke ini gimana nih kok ke Adaro AAD. Kebetulan Nah, ada kalau yang nanya nih. AD sih AD itu kan kayak Adaro zaman dulu ya kan. Ya so far sih menurut aku ya bagus lah untuk kayak kita bicara potensi dividen ke depannya. Terus bagus ya kan. Itu ADI. Tapi kalau kita bicara Adaro jujur aku nggak tahu nih karena gambaranku Adaro itu udah beda nih sekarang. Nah, tapi ya kita main logika sederhana aja deh. Ibaratnya kayak misalnya satu Adaro itu bukan dari konglomerasi yang ecek-ecek gitu kan, beneran dari konglomerasi yang proven gitu kan. Jadi ya menurut aku pasti apa namanya akan dilakukan sesuatu lah. Akan ada corporate action, ya kan? Mereka mau kemana, arahnya kemana dan sebagainya. Kayak gitu sih. Kalau aku lihat ya. Jadi ya dan caranya mereka untuk lepas AAD-nya itu kan juga cukup unik ya. Kayaknya nggak pernah ya dan ya model kayak gini kan. Yang pakai PUPS kayak gitu-gitu kan baru ya. Buat aku sih itu hal yang baru gitu kan. Dan sangat menguntungkan gitu kan kemarin kan. Kayak dapat dividen. Jadi ibaratnya kayak AAD-nya dibagiin gratis lah buat existing investor Adaro ya kan. Jadi itu Adaro-nya sih menurut aku jadi akan menarik lah masa depan harusnya ya. Cuma mau jadi apa belum tahu. Kalau teman-teman mau aman ya menurut aku sih strateginya aja. Iya kan? Iya karena kan ini kalau apa namanya emiten-emiten renewable energy kayak brand kayak ADI itu kan ngelihatnya nggak boleh cuma 1-2 tahun ke depan ya, ngelihatnya 5 tahun 10 tahun gitu kan. Ya bisa jadi. Nah, jadi ya aku rasa sih Adaro nggak Mm-mm. mungkin dibiarin lah. Pasti akan do something lah itu. Iya. Tapi memang ya sifatnya itu long term gitu ya, nggak langsung tungguin aja si korporasinya. Ini sama kayak data PTRO ini semua yang ditanya-tanyain ini kan emiten-emiten yang mendadak itu kayak aksi korporasinya bermunculan semua gitu, bener ya kok ya? Ya kalau data sih udah beres ya akuisisi ya. Tinggal aku nggak tahu. Aku kurang ngikutin tuh harga akuisisinya berapa. Cuma udah beres di akuisisi sama Jarum. Jadi ya ya udah tinggal kita lihat story-story untuk kayak misalnya kedepannya bakal gimana. Cuma kalau biasanya sih itu udah newsnya udah Mm-mm. keluar ya udahlah udah selesai gitu ya dan ya. Iya. Soalnya kemarin lihat dia rilis laporan keuangan itu bottom line-nya naik 104% gitu. Jadi ya, Oh iya, wah, gila banget gitu ya. cara perusahaannya Ternyata bagus iya, secara perusahaan emang bagus. Jadi nggak salah emang Jarum milihnya itu ya. ya. Dan kebanyakan yang aku perhatikan Jarum itu kebanyakan kalau akuisisi perusahaan memang bagus-bagus dan Iya, suka iya, ada iya. Mm. gitu. Kayak Mantap, contoh mantap. waktu itu RANC itu perusahaan bagus juga Iya, di sini gede. Range Market Ya, ya. Untuk Blibli ya, katanya backdoor listingnya Blibli, bener ya? eh enggak dong kan Blibli udah
beli sendiri kan, IPO sendiri kan, Oh, beli. beli ya. Iya, iya, Iya. iya, 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 benar-benar. Udah enggak. Cuma Oh, di apa ya, dijadiin satu lah ya, satu ekosistem ya. iya, iya. Nah, Iya, terus jalan lah pokoknya. terus di data ini belum tahu ya aku harga akuisisinya berapa. Terus even bakmi GM aja dia valuasi mahal banget, itu gila tuh. Maksudnya kayak, tapi sesuatu yang bagus. Nah itu yang menarik ya. Untuk Jarum itu kalau misalnya aku isi emiten, pasti emitennya itu sebenarnya ya cash cow gitu kan. Kayak bakmi GM Iya. cash cow, terus RAN itu juga cash cow. Data juga menurut aku juga bagus gitu, perusahaan-perusahaan bagus emang. Cuma dia harga Oke, oke. dulu, makanya langsung loncat Mantap. gitu. Dan kok ini satu pertanyaan terakhir, kok gila nggak berasa. Udah sisa 5 menit waktu kita. Oh iya. Kok pengen tanya, boleh dong kasih 3 emiten jagoan Ko Alex? Oh, Boleh nggak nih kok? Untuk bulan Februari, kan kita minggu depan udah Februari nih trading. ya, 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 ya. Kalau aku sih, aku lagi nungguin Indie ya kan, itu untuk corporate action-nya nanti. Aku rasa itu bakal ada sesuatu lah juga. Dan dia berhubungan sama Deco-nya lah, menurut aku ya. Terus mungkin PTRO. PTRO juga menurut aku kayak masih menarik gitu kan. Dengan dia dapat kontra-kontra baru. Terus berikutnya mungkin BMRI lah. Kalau kita bicara yang perbankan, kalau misalnya teman-teman mau long run, ya BMRI itu bagus gitu. Karena kalau seperti kata Daniel tadi kan, oh bakal ada commodity boom dan sebagainya. Banking yang akan diuntungkan dengan commodity boom adalah BMRI. Karena kan MIP-nya juga storannya ke situ. Yang berhubungan dengan batu bara juga ke situ. Jadi ya oke lah. Gitu. Oke, kita recap, ada BMRI, ada INDI, ada PTRO ya. Ya, ya. Nanti banyak sih. Saya mau Iya. TPIA ya kan. Iya. Sahamnya mah banyak ya, duitnya nih yang kurang nih kok. Gimana nih kok? Itu dia Dan. Ini gimana? Iya. Siap. Dapat Dan, gimana nih Dan? Kalau kamu bisa dapat ya Dan. Ngambilnya dari market lah ya kok ya. Iya. Oke, kok Alex kalau gitu thank you banget buat waktunya. Moga-moga kita bisa dapat cuan dari market ya, dapat angpaunya dari market dulu. Ya. Udah tadi disebutin 3 emitennya, moga-moga teman-teman cuan troopers juga bisa dapat cuan lebih baik di bulan Februari. Kalau gitu sampai jumpa di IG live berikutnya. Bye-bye. Thank you. Dan